Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Khair, alhamdulillah, insyaallah. Semangat ya. Udah lama enggak ke sekolah kita, enggak bertemu di sekolah. Insyaallah Ustaz di sini akan mengajarkan mata pelajaran shorof. Pelajaran shorof. Sebelumnya siapa yang mengajarkan shorof? Ustaz Faisal Arbi, Ustaz Januardi. Baik. Dan alhamdulillah antum sudah kenal kan apa itu shorof dan bisa membedakan antara shorof dengan nahu. Sudah ya? Semalam antum ngikuti yang online ya? Ngikuti? Enggak bisa dibuka? Oh gitu. Tip. Kalau yang udah ngikuti, Fatih, saya tanya antum. Apa itu shorof? Tasrif. Yang lebih lengkapnya apa? Apa itu shorof? Mentasrifkan kalimat. Maksudnya apa? Contohnya apa? Fa'ala. Terus? Maf'ulan. Kemudian Tasya ya? Fatar ya? Apa itu shorof? Enggak tahu? Hafid? Enggak tahu? Enggak ingat lagi? Waktu kelas 8 belajarnya online atau offline? Online ya? Antum? Apa itu shorof? Ingat? Enggak tahu? Khalid? Enggak ingat Khalid? Masya Allah. Ya, apa yang dibilang Rasya tadi udah apa namanya? Ya benar ya, mendekati ya, walaupun belum sempurna. Shorof itu sama dengan tasrif. Apa itu tasrif? Fatih? Mengubah. Iya. Tasrif itu merubah. Apanya yang dirubah? Bentuk katanya yang dirubah. Ya. Jadi tasrif itu dia atau shorof itu dia merubah satu bentuk kata kepada bentuk kata yang lainnya. Contohnya tadi yang seperti yang disebutkan Fatih dari fa'ala, bisa dia berubah menjadi yaf'ulu, ya. Bisa juga dia berubah menjadi fa'lan, kemudian fa'ilun, dan seterusnya. Berubah, ya. Jadi itulah dia shorof, itulah dia tasrif. Perubahan dari satu bentuk kata kepada bentuk kata yang lainnya untuk mendapatkan makna atau arti yang diinginkan. Ya. Baik. Selanjutnya, silakan buka bukunya halaman 1. Sudah punya buku semuanya? Salah bawa buku. Buku apa yang terbawa? Yang mana? Oh, buku yang lama. Buku yang baru sudah dibagikan? Sudah. Iya, itu dikembalikan. Ya, buku yang lama itu dikembalikan. Tip, yang lainnya ada bukunya? Ada. Fatar. Ya. Coba antum baca buku antum halaman 1. Ini perhatikan di sini ya. Yang ingin Ustaz tekankan, antum sudah kelas 9. Ustaz harapkan antum itu sudah bisa seharusnya membaca buku-buku bahasa Arab, ya.
sudah bisa ya, dan sudah mulai memahami apa yang dibaca. Jadi perbanyaklah membaca buku-buku bahasa Arab ya. Makanya kita kelas 9 ini memperbanyak, atau semua pelajaran antum nanti dengan buku bahasa Arab ya. Walaupun materinya itu mengulang, walaupun materinya sebenarnya mengulang, tapi dia bukunya dengan bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan ya seperti ini salah satu contohnya buku sorofnya. Ini sudah antum pelajari sebenarnya di kelas 8 kemarin. Ya, hanya saja dia disajikan dengan bahasa Arab. Ya. Mudah-mudahan antum bisa lebih paham, bisa lebih mudah ya, dan bisa lebih terbiasa nanti membaca dengan kitab bahasa Arab. Paham ya maksud Ustaz ya? Nah, tip Al-Fatar, silakan baca halaman satunya. Tayyib. Itulah dia tadi ya, di halaman 1 sudah kita dengar bacaan dari Al-Fatar tentang ilmu tasrif. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi tentang definisi dari sorof atau tasrif. At-tasrifu lughatan at-taghyiru. Tasrif itu secara bahasanya dia artinya apa? Berubah atau merubah atau perubahan ya. Apa yang berubah? Perhatikan dari definisi secara istilahnya. Wastilahan, secara istilah, makna dari tasrif atau sorof adalah tahwilul asli al-wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Tahwilul aslil wahidi artinya perubahan satu asal yang satu. Maksudnya apa? Perubahan satu bentuk kata yang asal, yang dia adalah dasarnya ya. Perubahan satu bentuk kata ila amtsilatin mukhtalifatin, kepada bentuk kata yang berbeda ya, kepada bentuk kata yang berbeda dari asal yang satu tadi. Paham? Kemudian untuk apa tujuannya? Lima'anin maksudatin, untuk mendapatkan arti-arti yang diinginkan, untuk mendapatkan makna atau arti yang diinginkan. Itulah tujuan kita merubah satu bentuk kata kepada kata-kata yang lainnya, kepada bentuk kata yang lainnya, untuk mendapatkan apa? Makna yang diinginkan. La tahsulu illa biha, yang tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan hal tersebut. Itulah dia tujuan pelajaran sorof, dan itulah dia definisi sorof. Merubah satu bentuk kata kepada beberapa bentuk kata lainnya untuk mendapatkan arti yang diinginkan. Lihat contohnya. Mislu kataba. Mislu kataba. Kataba ini adalah asalnya. Kataba adalah asalnya. Dari kataba inilah bisa berubah menjadi beberapa bentuk kata lainnya. Siapa yang tahu kataba ini bentuk kalimat apa dia? Isim, fi'il atau huruf? Hah? Fatih apa? Fi'il. Khalid, fi'il, isim atau huruf ini? Kataba. Al-Fatar? Isim. Khalid, isim. Hafiz, isim. Ini siapa nama antum tadi? Fauzan. Fauzan. Isim, fi'il atau huruf? Antara isim dan huruf. Apa? Kataba itu isim, fi'il atau huruf? Fauzan? Isim aja. Kenapa? Karena banyak yang milih isim ya. Iya kan?
Isim itu apa, Al-Fatar? Kata benda atau kata benda atau kata kerja? Khalid, isim itu apa, Khalid? Itulah pentingnya murojaah ya. Ini buku pelajaran sebenarnya udah diulang-ulang ya. Udah sering disampaikan ustaz-ustaznya ya kan? Di pelajaran nahwu ataupun di pelajaran shorof, ya kan? Mulai dari pembagian kalimat. Kalimat itu ada isim, fiil, huruf, ya kan? Di sini Ustaz ingin mereview kembali, mengajak antum untuk murojaah kembali apa yang sudah antum pelajari. Jangan sampai antum dari kelas 7 udah diajari pembagian kalimat misalnya. Di kelas 8 nanti masuk lagi pembagian kalimat. Di kelas 9 nanti antum diajari lagi pembagian kalimat. Nanti masuk SMA itu pula lagi. Karena antum sering lupa. Ya? Makanya jangan sampai lupa. Dimurojaahkan. Isim adalah kata benda. Kalau fiil kata kerja. Fiil kata kerja. Kataba ini apa artinya? Menulis. Kalau menulis itu kata benda atau kata kerja? Kata kerja. Berarti dia isim atau fiil atau huruf? Fiil. Iya kan? Khalid. Ingat ya? Kataba. Artinya dia telah menulis. Ini adalah fiil. Kemudian Ustaz tanya lagi. Fiil apa dia? Fiil mudhari. Khalid, fiil apa ini? Fiil mudhari. Fauzan, ini fiil apa Fauzan? Fiil mudhari. Hafiz, fiil mudhari. Ada berapa fiil rupanya? Hafiz? Ada berapa fiil rupanya? Yang antum pelajari waktu kelas 8 ada berapa fiil? Enggak apa-apa. Nah, udah kasih kode kawannya ini. Wah. Ada berapa? Ada 3. Karena kancing baju ada 3 gitu ya. Ada 3 atau ada 5? Ada 4. Fauzan bilang ada 4. Khalid, ada berapa Khalid? 5. 3, 4, 5. Fatar, antum mau tambah lagi? Ada 3, 4, 5 katakan antum. Ada berapa? Ada 5. Fatih, ada berapa fiil? Ada 6. Iya, makin banyak dia makin apa namanya? Makin banyak untungnya gitu. Fiil itu ada. Kalau yang 6 apa aja fiilnya? Fiil mudhari. Yang kedua masdar. Masdar itu fiil. Fiil nahi. Kemudian fiil apa lagi? Banyak yang lupa lah ya. Coba Fauzan. Fiil madi. Fiil mudhari. Fiil amar. Fiil nahi. Masya Allah. Kalau yang 5 tadi Al-Fatar, ada yang mau tambahi? Fiil jami. Fiil jamak. Fiil zaman. Oh, bukan fiil zaman. Itu namanya isim zaman, isim makan, ya kan? Ya, fiil kalau disorof berdasarkan bentuk katanya memang ada 4 dia, ya. Tapi kalau dari sisi zamannya fiil itu ada 3. Fiil madi, fiil mudhari dan fiil amar. Ya, fiil amar. Adapun fiil nahi itu adalah fiil mudhari dia. Dia fiil mudhari yang dimasuki la an-nahiyah, ya. Dia asalnya fiil mudhari, hanya saja dia dimasuki la an-nahiyah yang fungsi untuk melarang. Taib.
Ya, sudah mulai teringat-teringat lah ya pelajaran-pelajaran yang masa lalu ya. Masya Allah. Kita lanjut Khalid. Ya itulah dia contoh dari tasrif. Antum lihat dari kataba berubah menjadi yaktubu. Kataba dengan yaktubu ini adalah dua sigot yang berbeda, ya kan? Beda ya. Satu kataba, kemudian yang satu lagi yaktubu. Sama atau berbeda bentuknya? Berbeda, ya kan? Kemudian berubah lagi bisa menjadi uktub. Ya kan? Berubah bentuknya kan? Kemudian bisa berubah menjadi apa? Katibun. Kemudian bisa berubah juga menjadi maktubun. Menjadi maktabun dan lain sebagainya. Ada beberapa bentuk kata yang lainnya yang bisa dihasilkan dari satu kata ini tadi, dari kata kataba ini. Inilah dia sorof. Inilah dia tasrif. Jadi sorof dengan tasrif sama. Sampai di sini paham maksud pelajaran tasrif atau sorof? Paham ya? Demikian contoh yang kedua. Atau kita buat artinya. Tujuannya tadi apa? Tujuannya untuk mendapatkan arti yang diinginkan, iya kan? Kataba artinya dia telah menulis. Dia telah menulis. Ini fi'il madi, ya kan? Ini fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Al-Fatar. Ustaz mau ngajak-ngajak murojaah aja lah dulu. Ngulang-ngulang kita dulu. Apa itu fi'il madi? Sering ya dengar kata fi'il madi kan? Masa lampau, tayyib. Iya, sahih. Fi'il madi adalah kata kerja. Ya, fi'ilnya artinya kata kerja. Madinya itu masanya. Fi'il atau kata kerja yang dia terjadi di masa lampau. Kalau di bahasa Inggrisnya itu apalah namanya ya? Apa namanya? Kalau nggak salah past tense ya? Iya. Antum nggak pernah belajar bahasa Inggris? Pernah kan? Benar nggak? Ustaz udah agak lama nggak belajar bahasa Inggris, udah lama pun nggak pulang kampung. Ya? Benar nggak? Past tense ya? Kalau untuk menunjukkan masa lampau di bahasa Inggris, udahlah benar aja lah. Taib. Jadi kataba artinya dia telah menulis. Berubah menjadi yaktubu. Yaktubu ini apa? Bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa artinya? Iya, kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa akan datang. Berbeda artinya kan? Berbeda. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang satu kata kerja yang masanya untuk sekarang atau masa akan datang, kita gunakan apa? Fi'il mudhari. Ya. Jadi jangan antum katakan kayak kita sekarang ini belajar. Ketika antum sampaikan ana darastu fi hadzal yaumi misalnya, itu salah. Kalau darastu artinya antum sudah belajar, tapi antum katakan ana adrusu fi hadzal yaumi. Saya sedang belajar di hari ini. Tapi ketika antum ingin mengatakan semalam atau berapa hari yang lalu atau beberapa tahun yang lalu antum sudah pernah belajar misalnya, baru antum katakan apa? Darostu, saya sudah belajar. Nah, jadi ketika ingin membuat kata atau membuat kalimat, maka kita perhatikan bentuk kata yang kita inginkan, ya. Kemudian perhatikan kalimat yang selanjutnya, bentuk kata selanjutnya yaitu katibun. Katibun apa artinya ini? Katibun apa artinya? Yang menulis. Ini bentuk kata apa ya dia nih? Apa siwatnya? Siwat itu adalah bahasa Arabnya ya. Udah pernah dengar ya? Di buku tasrif itu juga ada itu. Di kelas 8 antum sudah pelajari. Siwat apa ini? Atau bentuk kata apa ini? Kalau yang tadi yaktubu adalah fi'il mudhari. Kalau katibun isim
Isim fa'il, Masya Allah. Artinya apa? Yang menulis. Ayo ingat lagi. Kemudian berubah menjadi maktubun. Artinya apa? Yang ditulis. Yang ditulis. Ini bentuk kata apa dia? Atau sigot apa ini? Ayo. Hafiz. Isim maf'ul. Nah, isim maf'ul. Kemudian maktabun. Meja tulis. Boleh. Ini sigot apa namanya nih? Apa? Jangan malu-malu. Masdar apa? Boleh, masdar mim. Kalau bentuk ini banyak dia. Bisa juga kita katakan isim makan, gitu ya. Isim makan. Taib, itulah dia. Antum sudah kenal ya beberapa bentuk sigot dalam tasrif itu ya. Alhamdulillah. Tinggal memurojaahkannya kembali. Ya, demikian juga contoh selanjutnya. Nasoro bisa berubah menjadi yansuru. Nasoro artinya telah menolong. Yansuru artinya dia sedang menolong. Unsur, tolonglah. Unsur, tolonglah. Ini sigot apa? Fi'il amr. Ya, perhatikan. Sigot fi'il amr. Artinya tolonglah. Jadi ketika kita ingin memerintahkan seseorang, maka kita pilih sigot ini. Sigot fi'il amr, bukan sigot fi'il madi. Nah, salam. Ini. Jadi yang kita pilih sigot fi'il amr, kita gunakan sigot fi'il amr. Jangan kita katakan nasoro anta. Akhi, nasoro anta. Dia ingin menyuruh kawannya. Tolonglah, gitu ya. Tolonglah, tapi dia pakai gunakan apa? Fi'il madi. Salah. Ya. Salah. Tapi kita gunakan apa? Fi'il amr, unsur. Nah, unsur, tolonglah. Ya kan? Paham ya? Jadi paham ya tujuan dari pelajaran shorof ini? Jadi kita bisa nanti kalau sudah paham belajar shorof ini, kita bisa merangkai kata. Dan kita juga bisa mengetahui asal kata. Oh, ini misalnya membaca ayat atau membaca hadis kita ya. Misalnya membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Kita udah bisa tahu nih, oh ini bentuk katanya, oh ini sigot masdar dia. Alhamdu, ya kan? Hamdan. Demikian. Jadi dan kita bisa mengetahui artinya juga sekaligus dia. Kalau masdar itu menerjemahkannya seperti ini gitu deh. Karena dia bentuk isim, bukan bentuk fi'il gitu. Ya? Itulah tujuan kita belajar shorof atau tasrif. Sampai di sini paham Khalid? Muqaddimah ini paham ya? Tentang shorof ini paham ya? Fatih? Hafiz? Insyaallah. Kemudian dan ketahuilah bahwasanya shorof itu salah satu bagian dari ilmu tata bahasa Arab. Dan biasanya dia berkaitan juga dengan ilmu nahwu. Antum sudah belajar ilmu nahwu kan? Sudah? Apa itu ilmu nahwu? Nahwu itu apa? Nah, kalau tadi kita ilmu shorof itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan satu bentuk kata kepada bentuk kata yang lain. Kalau nahwu? Merubah akhir kata. Masya Allah. Ada yang mau menambahi lagi? Merubah akhir kata. Sudah benar itu. Ayo, siapa yang bisa menambahi lagi? Tinggal menyusun katanya saja. Udah betul. Intinya dia merubah akhir kata.
Itulah dia ilmu nahu. Contohnya apa, Fatih? Hah? Nggak tahu? Baik. Ya. Ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari tentang kedudukan satu kata, ya, kedudukannya sebagai apa dia di situ, ya kan? Kemudian untuk mengetahui tentang perubahan akhir katanya. Untuk mengetahui perubahan akhir katanya. Jadi kedudukannya dan perubahan akhir katanya. Contohnya adalah kata tadi yang seperti tadi ya. Alhamdulillahi. Ya. Ya, alhamdulillahi. Ini di dalam ilmu nahu yang dibahas apanya? Akhirnya, gitu ya kan? Akhirnya dibahas. Kenapa dia baris dhammah? Nah, itu yang dibahas. Kalau bentuknya ini, bentuk katanya hamdu, itu dibahas di mana? Di sorof, ya kan? Tapi kenapa dia baris dhammah? Kenapa dia rofa? Itu dibahas di nahu, ya. Sedangkan ini dibahas di sorof, ya. Bisa dibedakan ya, satu kata. Jadi maka dia saling berkaitan dia, ya kan? Jadi penting antum belajar sorof, penting juga antum belajar nahu. Ada alasannya nih baris dhammah ini. Kenapa nggak dibaca alhamda? Kenapa nggak dibaca alhamdi? Gitu ya kan? Ya kan? Itu dia. Dan itu dibahas di nahu. Itulah dia, pelajaran nahu, membahas perubahan akhir kata atau akhir kalimat. Dan ditanya sebagai apa dia di situ? Apakah sebagai mubtada kah dia? Ya kan? Pernah dengar kan? Apakah sebagai khobar kah dia? Atau sebagai fa'il kah dia? Dan seterusnya. Ya? Kalau di nahu kan seperti itu. Ya, tentang kedudukan satu kata. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada maf'ulun bih dan lain sebagainya. Ya? Sampai di sini bisa dibedakan antara nahu dengan sorof? Bisa? Khalid? Bisa Khalid? Fatar? Fatih? Hafiz? Fauzan? Lupa aja Ustaz. Fauzan? Sampai di sini paham ya? Alhamdulillah. Baik. Itulah dia tentang perbedaan antara sorof dengan nahu. Tapi kita lanjutkan ad-dhamiru. Selanjutnya Fatih coba baca. Masya Allah. Ustadz berharap antum bisa baca seperti itu semuanya. Ya, jadi perlahan, pelan-pelan. Antum baca. Mulailah, memang kita mulai dengan yang berbaris seperti ini. Kan mudah membacanya ya. Tinggal berusaha untuk memahaminya. Seandainya nanti udah sering diulang, antum dapat buku yang tidak berbaris, antum bisa lebih mudah. Ya, harapannya antum baca dulu, baca sering-sering. Ya. Kalau diartikan bisa Fatih? Coba, sedikit aja. Atau saya tanya, domir. Taib. Kalau nggak bisa, domir. Domir itu apa artinya? Pernah dengar kata domir? Sering, ya. Domir itu apa? Ada dijual di toko? Apa itu domir? Khalid? Fatih? Nggak tahu domir? Fatar? Tapi pernah dengar kata domir ya? Kalau Ustaz suruh sebutkan contoh domir, tahu nggak antum? Fatar? Sebutkan contoh domir. Fatih? Ana. Itu contoh domir. Apa lagi? Anta. Apa lagi? Huwa. Apa lagi? Hiya. Apa lagi? Banyak ya. Bisa menyebutkan contohnya, tapi nggak tahu domir itu apa. Lucu kita ini.
Ya kan? Ingatlah. Ingat nggak? Nggak ingat juga. Domir itu kata, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia lah, saya, engkau, kami, mereka. Dalam bahasa Indonesia itu sebagai apa? Hah? Enggak. Misalnya, mana ya? Ayolah, cobalah ingat lagi. Kalau tahu artinya ini lebih jelas lagi. Ad-dhamiru huwa ma naba an zahirin. Kan sering kita kalau dalam percakapan, dalam teks, misalnya si Muhammad pergi ke sekolah dengan sepeda motor, misalnya kan. Kemudian dia, digantilah kata Muhammad dengan dia. Kemudian dia, itulah dia domir. Kira-kira perubahan dari Muhammad ke dia itu biasanya kita sebut dengan apa? Dalam bahasa Indonesia, kata itu dia domir. Paham ya? Kalau dua orang dia biasanya mereka berdua. Kalau rame dia, misalnya Muhammad, Joko, kemudian Andi, gitu ya kan? Mereka, gitu ya kan? Mereka pergi ke sekolah, gitu. Bisa dibayangkan ya? Bisa dikiaskan kan ke bahasa Indonesia ya? Ya, itulah dia domir. Kata ganti. Taib. Kita artikan ad-domiru, kata ganti. Ad-domiru atau domir huwa, yaitu manaba an zahirin. Manaba an zahirin, sesuatu yang menggantikan isim zahir. Sesuatu yang menggantikan isim zahir. Itulah dia domir. Itulah dia domir. Wa yadullu ala mutakallimin. Dan dia ada yang menunjukkan mutakallim. Apa itu mutakallim? Ada domir untuk mutakallim. Mutakallim apa? Mutakallim dalam, tadi kan dah tahu ya, dalam bahasa Indonesia ada apa tadi namanya? Kata ganti. Kata ganti itu kan ada untuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Demikian juga ini. Wa yadullu ala mutakallimin. Mutakallimin ini apa? Orang kedua itu apa artinya? Iya, orang kedua itu maksudnya apa dalam bahasa Indonesia? Ayo, agak dipanas-panasin dulu otaknya. Ya kan? Biar semangat belajarnya. Boleh digosok-gosok dulu kepalanya. Baik. Wa yadullu ala mutakallimin. Dalam apa namanya tadi? Kata ganti itu ada yang orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Orang pertama itu orang yang berbicara. Seperti Ustadz di sini. Orang apa? Orang pertama, Ustadz yang berbicara. Kemudian ada orang kedua. Orang kedua itu apa? Yang diajak bicara. Kemudian ada yang orang ketiga. Orang yang dia tidak hadir di hadapan kita, atau dia bisa jadi orang yang dibicarakan gitu. Paham ya? Misalnya si Muhammad, dia, kan dia gitu ya kan? Dia, itu orang keberapa? Orang ketiga. Tapi kalau Ustaz bilang, Ustadz, saya pernah gitu. Kalau saya itu berarti apa? Orang pertama. Kemudian kalau Ustaz katakan, kamu harus menjadi anak yang pintar. Itu kalau kamu di situ jadi apa? Orang kedua. Paham ya tentang kata ganti ini, paham ya? Tayyib. Jadi demikian. Wa yadullu ala mutakallimin. Dan yang dia menunjukkan kepada mutakallim. Mutakallim adalah orang pertama. Au mukhatabin, atau
orang kedua. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Au ghaibin, atau orang yang ghaib, yang tidak hadir, atau orang ketiga. Orang pertama tadi apa? Mutakallim. Orang kedua tadi apa? Mukhatab atau mukhatabin. Orang ketiga tadi apa? Ghaibin. Naam. Paham? Jadi dhamir ada 3. Ada untuk mutakallim, ada untuk mukhatab, ada untuk ghaib. Orang kedua tadi disebut apa? Mukhatab. Orang pertama tadi disebut apa? Mutakallim. Orang ketiga disebut apa? Contoh orang pertama apa tadi Khalid? Ana, Masya Allah. Contoh orang ketiga tadi? Huwa. Contoh orang kedua? Orang kedua orang yang diajak bicara. Anta. Contoh orang ketiga? Fauzan? Huwa. Gitu dia. Itu salah satunya. Sampai sini paham dhamir? Paham ya? Masya Allah. Jangan lupa ini, ya. Jangan dilupakan. Mislu, contoh. Ana tadi sebagai mutakallim. Anta sebagai mukhatab. Anta apa artinya? Kamu. Untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kemudian huwa apa artinya? Iya, dia. Nah, itulah dia dhamir. Paham ya? Cuman di sini harus dibedakan lagi antara mudzakkar yang laki-laki dan yang perempuan, mutakallim, ya. Mutakallim ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk muannats. Mukhatab demikian. Kalau ana untuk mudzakkar atau untuk muannats? Untuk dua-duanya. Kalau anti itu untuk mudzakkar atau muannats? Muannats. Kalau hiya untuk mudzakkar atau muannats? Masya Allah. Berarti dah ingat ini ya dhamir ya. Coba sebutkan dhamir semuanya. 1, 2, 3. Masya Allah. Itulah dia dhamir. Ada berapa semuanya? Ada berapa semuanya? Hah? Coba hitung lagi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ada 4? Ya, ada 14 atau 12 ya. Karena ada yang sama ya. Baik, dhamir dia terbagi menjadi 3. Ada yang mutakallim, ada yang mukhatab, ada yang ghaib. Naam. Yang 14 tadi, ya, yang 14 tadi, inilah dia pembagiannya. Ada yang mutakallim, ada yang mukhatab, ada yang ghaib. Untuk mutakallim apa saja? Ana dan nahnu. Iya, sahih. Ana dan nahnu. Ma makna nahnu? Kami atau kita. Nahnu untuk mudzakkar atau muannats? Untuk mudzakkar dan muannats dua-duanya. Masya Allah. Udah ingat ya? Sudah mulai ingat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian mukhatab apa saja dhamirnya? Mukhatab anta, anti. Ada berapa dia? Kemudian antum, antuma dulu, ya kan? Demikian juga untuk muannasnya juga ada antuma. Kemudian apa? Ada antum, ada antunna, ya. Sedangkan untuk ghaib apa saja dhamirnya? Ada huwa, ada huma, ada hum, ada hiya, ada huma,
ada hunna. Insyaallah. Ingat ini. Ingat definisi domir. Ingat pembagian domir, ya. Dan ingat contoh-contohnya, ya. Dan ingat artinya. Jadi kalau umpamanya kita katakan, misalnya Ustaz katakan, saya seorang guru laki-laki. Apa kita katakan? Ana ustadun, ya kan? Ana ustadun, gitu dia. Pakai ana. Jangan salah, jangan huwa ustadun. Nah, gitu. Kalau huwa tadi apa artinya? Dia. Ya. Ya, jangan sampai lupa ini pembagian domir ini. 6. Kemudian selanjutnya Hafiz, bisa dibaca itu pembagiannya? Iya. Naam. Naam. Paham maksudnya ini? Paham, Fatih? Hah? Fauzan? Paling enggak, paham enggak gambarnya? Kalau domir dibuatnya ada pembagian, ya kan? Ini lain lagi pembagiannya, ya. Ini pembagiannya berdasarkan jumlahnya, jumlah orangnya, ya. Kalau di sini pembagiannya berdasarkan bersambung atau tidak bersambungnya domir tersebut, ya. Domir itu terbagi dua. Ada munfasilun, ada domir muttasilun. Munfasilun artinya terpisah atau tidak bersambung, atau berdiri sendiri dia. Ya, tidak bersambung. Yang satu lagi muttasilun, artinya bersambung. Jadi domir ada yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Kalau yang bersambung disebut apa tadi? Muttasilun. Kalau yang tidak bersambung disebut apa tadi? Munfasilun. Nah, paham? Bisa dipahami ini dulu. Bersambung, nggak bersambung, ya. Domir ada yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Yang tidak bersambung disebut munfasil. Yang bersambung disebut muttasil. Perhatikan. Inilah dia semua contoh-contoh untuk domir munfasil. Munfasil. Dia tidak bisa disambung. Misalnya antum mau sambung ana ustadun gitu ya kan, atau nggak bisa, atau disambung dengan kata-kata yang lain nggak bisa, ya. Dia berdiri sendiri dia. Akan tetapi di sana ada domir muttasil, domir yang dia bisa bersambung. Asalnya dari sini juga, gitu ya. Tapi ketika dia bersambung dengan kalimat lain, maka bentuknya yang berubah. Lihat, contohnya apa? Daftaruhu. Perhatikan, ada berapa kata ini? Ada berapa kata ini? Ada 2. 1, 2. Ada 2 kata. Asalnya apa? Daftarun. Pernah dengar kata daftarun? Apa arti daftarun? Buku tulis. Ditambah huwa. Ini asalnya. Daftarun ditambah huwa. Iya. Akan tetapi ketika digabungkan, huwanya menjadi hu. Inilah yang disebut dengan domir
muttasil. Ya. Daftaruhu artinya apa? Buku tulisnya. Demikian. Kemudian contoh yang selanjutnya apa tadi? Daftaruka. Daftaruka. Apa arti daftaruka? Buku tulismu. Ada berapa kata daftaruka? Ada? Daftaruka. Ada berapa kata? Yang pertama daftaru, yang kedua asalnya apa ini? Daftarun. Disambung atau bertambah dengan anta. Naam, sahih. Anta. Maka hasilnya menjadi apa? Daftaruka. Sampai di sini paham? Inilah dia yang disebut dengan domir muttasil. Salah. Muttasil. Ya, inilah yang disebut dengan domir muttasil. Apa tadi arti muttasil? Bersambung. Bersambung. Domir antanya bersambung dengan kalimat daftar. Ya. Dan perubahannya menjadi ka dia. Ka dia. Bisa dibedakan antara domir muttasil dengan munfasil? Saya. Dan demikian contoh-contoh yang lainnya. Seperti daftari. Daftari, apa artinya? Buku tulis? Buku tulisku atau buku tulis saya. Ada berapa kata itu? Ada 2 kata. Apa saja? Daftarun dan ana. Nah, lihat perubahannya. Daftari. Daftari ini adalah gabungan dari kata daftarun, ya, yang bersambung dengan domir ana, bersambung dengan domir ana. Nah, maka hasilnya menjadi apa? Daftari. Kalau kitabun bersambung dengan domir ana menjadi kitabi. Madrasatun bersambung dengan domir ana menjadi madrasati. Kalau kursiyun bersambung dengan domir anta, kursiyuka. Babun bersambung dengan domir apa tadi? Domir huwa, babuhu. Paham ya? Kalau domir nahnu gimana? Misalnya dari kita kata kitabun, Toib, kita masukkan ke, kita tambahkan ke domir-domir yang muttasilnya, ya kan? Kitabun tambah ana menjadi kitabi. Kitabun tambah nahnu menjadi kitabuna. Kitabun tambah anta menjadi kitabuka. Kitabun tambah antuma menjadi kitabukuma. Kitabun tambah antum menjadi kitabukum. Kitabun tambah anti menjadi kita. Menjadi apa? Kita buki. Ya, kita buki. Jadi yang di sini tinggal dihilangkan tanwinnya, ya. Ini asalnya. Kita buki. Lihat, anta ka, anti ki. Ya kan? Kalau kitabun tambah domir, oh ini tadi mana? Kitabun tambah antuma menjadi apa? Kitabukuma. Kitabun tambah antuna menjadi kitabu kunna. Kitabu kunna, ya. Kitabun tambah antunna menjadi kitabukunna. Naam, sahih. Masyaallah. Kitabukunna. Kitabun
tambah domir huwa menjadi kitabuhu. Kitabun tambah domir huma menjadi kitabuhuma. Kitabun tambah domir hum menjadi kitabuhum. Kitabun tambah domir hiya menjadi kitabun tambah domir hiya menjadi kitabuha. Kitabuha. Kitabun tambah domir huma menjadi kitabuhuma. Kitabun tambah domir hunna menjadi kitabuhunna. Baik. Bisa dibedakan ketika dia bergabung seperti ini, maka domirnya ini disebut dengan domir muttasil. Adapun yang ini, yang dia berdiri sendiri ini disebut dengan domir munfasil. Sampai di sini paham? Paham? Jangan sampai lupa lagi ya. Insyaallah. Diulang-ulangi lagi ya. Dari definisi tasrif, kemudian tentang domir. Ini akan sering kita dapati ya, domir. Ini dia bersambung dengan domir. Domir ini bersambung dengan dengan kalimat isim. Nanti ada sedikit perbedaan ketika dia bersambung dengan kalimat yang lain. Atau berbeda, bukan sedikit lagi. Kadang ada berbeda jauh. Ketika dia bersambung dengan domir, dengan kata kerja, ya, itu berbeda. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas domir-domir yang bersambung dengan kata kerja. Ini dengan kalimat isim, ya. Sudah habis waktunya, ya. Masuk Ustaz? Ya. Tip, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan dapat difahami, dapat bermanfaat untuk kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.